Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan kembali membahas mata pelajaran kimia kelas 10 bab stoikiometri. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang bereaksi pembatas. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sebanyak 1,27 gram tembaga dilarutkan dalam 100 ml asam nitrat 6 molar. Jika reaksi pelarutan tembaga adalah 3Cu direaksikan dengan 8HNO3 menghasilkan 3CuNO3 dua kali, 2NO dan 4H2O. Apakah tembaga dapat larut seluruhnya? Sebelum kita masuk pada pembahasan soal tersebut, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau ikuti akun medsos Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas soal channel, dan di Instagram @bahas soal channel. Kembali pada soal, jika kita memiliki soal seperti ini, maka perhatikan pertanyaan utama yang terdapat dalam soal. Pertanyaan utama yang terdapat dalam soal di sini adalah apakah tembaga dapat larut seluruhnya. Jadi kita diminta untuk mengetahui atau membuktikan apakah tembaga, dalam hal ini Cu, dalam reaksi yang terjadi dalam soal ini dapat larut seluruhnya, atau dalam arti habis bereaksi. Nah, untuk mengetahui apakah tembaga ini dapat larut seluruhnya, maka kita bisa menggunakan konsep reaksi pembatas, dalam arti bahwa jika kita bisa menentukan reaksi pembatas yang ada dalam reaksi ini, maka kita bisa menentukan atau menemukan jawaban apakah tembaga yang bereaksi dalam reaksi ini larut seluruhnya atau masih ada sisa atau tidak seluruhnya bereaksi. Nah, ketika kita berbicara tentang reaksi pembatas, ini mungkin Sobat Bahas Soal Channel bisa kembali buka video tentang materi reaksi pembatas, bisa klik linknya di deskripsi di bawah. Jadi di sini kita coba ingat kembali apa sih yang namanya reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah reaksi atau reaktan dalam suatu reaksi yang habis terlebih dahulu. Jadi reaksi pembatas ini adalah reaksi atau reaktan yang habis terlebih dahulu. Untuk menentukan reaksi pembatas, ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, untuk menentukan reaksi pembatas, kita harus dapat melakukan atau dapat menyetarakan reaksi kimia. Nah, jadi kalau ada reaksi pembatas atau dalam konsep reaksi pembatas, maka itu adalah konsep reaksi kimia. Kalau konsep reaksi kimia adalah seperti ini. Jadi kalau ada reaksi kimia, maka hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menyetarakan reaksi kimia tersebut. Nah, dalam soal ini ternyata reaksi kimianya sudah setara. Dapat diketahui dari mana? Ini karena sudah disertai oleh angka-angka di depan rumus molekul, rumus senyawanya yang disebut dengan koefisien reaksi. Nah, persamaan reaksi kimia yang sudah disertai dengan koefisien reaksi yang lengkap seperti ini umumnya adalah persamaan reaksi kimia yang sudah setara. Tapi mungkin alangkah baiknya kita lakukan cek ulang apakah benar-benar reaksi ini sudah setara atau tidak. Caranya gimana? Ya, kita ingat konsep penyetaraan reaksi kimia sederhana, di mana konsep persamaan penyetaraan reaksi kimia sederhana itu artinya jumlah atom yang terlibat di dalam reaksi itu adalah setara, adalah sama jumlahnya, baik itu di produk dan di reaktan.
Ingat, kalau persamaan reaksi kimia kita ada dua sisi. Sisi kiri adalah reaktan dan sisi kanan adalah produk atau hasil reaksi. Jadi jumlahnya harus sama. Jadi dikatakan setara itu jumlahnya harus sama. Kita coba hitung dulu aja. Jadi sini Cu ada 3, di produk juga ada 3. Kemudian hanya di sini ada 8. Di kanan di produk ada 2 kali 4, 8. N-nya 1 kali 8 berarti 8. Di produk N-nya 2 kali 1, 2 kali 3, 6. Berarti sini ada 6N. Sini ada 2, berarti total 8. O-nya 8 kali 3, 24. Sini 3 kali 2, 6. 6 kali 3 yaitu 18. 18 tambah 2 berarti 20 tambah 4. Nah, ini sama dengan 24 sama. Nah, artinya jumlah atom di kiri dan di kanan yang terlibat dalam reaksi ini adalah sudah sama jumlahnya, sehingga dapat dikatakan bahwa reaksi ini disebut dengan reaksi kimia yang sudah setara. Nah, kalau sudah setara atau kita sudah dapat menyetarakan persamaan reaksi kimia, maka kita ingat hal kedua yang harus kita pahami untuk menentukan reaksi pembatas, yaitu konsep mol. Artinya kita harus ingat tentang stoikiometri kimia, khususnya dalam hal konsep mol. Artinya bagaimana kita dapat mengkonversi semua satuan yang ada dalam soal tersebut menjadi satuan mol. Nah, kita lihat di sini di soal kita punya satuan gram. Gram ini adalah massa. Jadi bagaimana kita bisa merubah massa menjadi mol. Kemudian ada M, molaritas. Molaritas ini kita ubah juga menjadi mol. Itu yang dinamakan di sini konsep mol. Bagaimana kita merubah satuan-satuan lain dalam soal ini bisa menjadi satuan mol. Nah, kalau kita sudah paham atau sudah bisa di luar kepala lah tentang konsep mol ini, maka kita bisa lanjut pada yang ketiga, yaitu penentuan bereaksi pembatas. Penentuan bereaksi pembatas ini caranya yaitu dengan cara mol dibagi koefisien reaksi. Nah, jadi itulah pentingnya konsep mol. Bagaimana kita merubah. Ingat, konsep mol itu mol bisa dirubah menjadi volume, mol bisa dirubah menjadi massa, mol bisa dirubah menjadi molaritas, mol bisa dirubah menjadi jumlah partikel, mol bisa dirubah menjadi molaritas. Nah, ini harus kalian ingat rumusnya. Jadi bagaimana merubah 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa menjadi satuan mol. Nah, kalau sudah paham atau sudah tahu nilai molnya, maka tinggal kita bagi dengan koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi ini tidak akan bisa kita ketahui kalau kita tidak atau belum bisa menyetarakan persamaan reaksi kimianya. Jadi 3 hal ini saling terkait. Nah, kalau sudah tahu mol, sudah tahu koefisien reaksi, maka kalian dapat menentukan bereaksi pembatas, di mana nilai bagi mol dan koefisien reaksi yang paling kecil itu merupakan bereaksi pembatasnya. Jadi kalau misalkan mol Cu dibagi koefisien reaksinya itu paling kecil dibandingkan dengan mol HNO3 dibagi koefisien reaksinya, berarti Cu bertindak sebagai bereaksi pembatas. Begitu sebaliknya, ketika mol HNO3 dibagi dengan koefisien reaksinya ternyata jauh lebih kecil nilainya daripada mol Cu dibagi koefisien Cu, maka HNO3 yang akan menjadi bereaksi pembatas. Artinya HNO3 akan habis terlebih dahulu dalam reaksi ini dan Cu bereaksi. Sebaliknya, kalau Cu yang bereaksi pembatas, maka Cu ini akan habis seluruhnya dan HNO3 yang
lebih. Nah, apa hubungannya? Hubungannya ini. Apakah tembaga dapat larut seluruhnya? Nah, artinya kalau Cu jadi bereaksi pembatas, maka tembaga itu larut seluruhnya karena dia habis bereaksi. Tapi sebaliknya kalau HNO3 yang jadi bereaksi pembatasnya, maka Cu-nya berlebih. Artinya jawabannya ini, tembaga tidak dapat larut seluruhnya. Nah, seperti itu cara membuktikannya dan hubungan soal ini dengan bereaksi pembatas. Nah, oke. Karena dari pembukaan ini kita sudah tahu bahwa di soal ini bahwa ini sudah setara, maka kita sekarang masuk langsung ke pembahasan kedua, yaitu konsep mol. Bagaimana merubah data-data yang diketahui di soal ini bisa menjadi mol. Nah, saya tulis dulu di sini. Massa Cu sama dengan 1,27 gram. Nah, kalau kita lihat di konsep mol bagaimana merubah massa menjadi mol, maka ini kita harus ingat tentang rumus mol sama dengan massa dibagi AR atau MR. Nah, jadi ini pintu kita untuk merubah massa menjadi mol. Cu ini atom atau unsur, maka kita nggak butuh MR, berarti kita butuh AR, sehingga ArCu kita cek di sistem periodik unsur atau di SPU, di mana akhirnya kita bisa lihat ArCu sama dengan 64. Jadi kalau di soal tidak diberikan data tentang AR, maka kalian tinggal cek aja di SPU kalau kalian nggak hafal. Sehingga kalau sudah punya data massa, data AR, maka kita bisa hitung mol Cu sama dengan massa Cu dibagi ArCu. Maka di sini mol Cu sama dengan massa Cu 1,27 gram dibagi 64. Sehingga mol dari Cu bisa kita hitung nilainya adalah 0,02 mol. Jadi kita sudah mengetahui bahwa Cu mempunyai mol atau Cu senilai 1,27 gram itu setara dengan 0,02 mol. Selanjutnya di soal kita juga diberikan data larutan HNO3, di mana dia punya volume 100 mili atau sebanding dengan 0,1 liter, dan molaritas HNO3 sama dengan 6 molar. Nah, bagaimana kita merubah ini menjadi mol? Kita ingat bahwa molaritas sama dengan mol per volume, di mana volumenya harus dalam satuan liter. Nah, karena datanya ada semua, liter ada, molaritas ada, tinggal kita ubah. Berarti mol HNO3 tinggal kita balik, berarti molaritas HNO3 dikalikan volume HNO3. Berarti sini adalah 6 molar kalikan 0,1 liter. Berarti mol HNO3 sama dengan 0,6 mol. Nah, kita akhirnya sudah punya dua data terkait nilai mol dari reaktan atau bereaksi yang terlibat dalam reaksi tersebut, yaitu Cu dan HNO3. Maka di sini kita bisa lanjut pada langkah ketiga, yaitu penentuan bereaksi pembatas. Nah, ingat bahwa bereaksi pembatas itu sama dengan mol dibagi koefisien reaksi. Nah, di sini tinggal kita lihat saja. Saya bagi dua dulu.
Berarti kita cek yang CU. CU tadi molnya adalah 0,02 mol dibagi koefisien reaksinya 3. Nah, di sini kita dapat nilainya adalah 0,0067. Selanjutnya kita bandingkan dengan punyanya HNO3, di mana HNO3 tadi molnya diketahui senilai 0,6 mol dibagi koefisien reaksinya 8. Ini diperoleh hasilnya adalah 0,075. Nah, dari dua nilai ini bisa kita perbandingkan bahwa 0,0067 ini lebih kecil daripada 0,075. Berarti yang menjadi reaksi pembatasnya adalah CU. Sehingga di sini kita ketahui bahwa CU akan menjadi reaksi pembatas dan akan habis bereaksi. Nah, jadi berdasarkan langkah ini sebenarnya kita sudah punya jawaban bahwa dari soal tersebut dikatakan apakah CU akan larut seluruhnya. Jawabannya ya, CU akan larut seluruhnya dalam HNO3 yang digunakan, yaitu sebanyak 100 mili HNO3 6 molar. Jadi jawabannya sudah ketemu, pembahasannya sudah selesai. Jadi kesimpulannya, sebanyak 1,27 gram tembaga dilarutkan dalam 100 ml asam nitrat 6 molar. Apakah tembaga dapat larut seluruhnya? Jawabannya adalah iya. Tembaga larut seluruhnya dalam HNO3 yang digunakan. Nah, pembuktiannya apa? Karena tadi CU bertindak sebagai reaksi pembatas, maka itu buktinya bahwa CU atau tembaga larut seluruhnya. Nah, demikian pembahasan dari soal ini. Jika ada dari sobat bahas soal channel yang masih belum paham atau belum mengerti terkait pembahasan soal tadi, silakan untuk tulis di kolom komentar dan kita diskusi di sana. Nah, sampai di sini pembahasan soal tersebut. Jika dirasa pembahasan tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya hanya di Bahas Soal Channel.